Coba ngomong aja. Mas siapa namanya? Nama saya Aldo. Aja. Aldo. Al aja panggil. Al. Kedengar ya coba. Mas Aldo, tadi sejak jam berapa Kita teman-teman Anda? Dari jam 11 kumpul di Pancoran, seluruh kampus yang ada di Jakarta. Nama Forkot. Forkot ya. Nah, kita kumpul di Pancoran. Jam berapa itu? Itu jam 11. Jam 11. Terus negosiasi sama Marinir mau mengantar kita ke MPR. Mengirim kita asal tertib. Asal tertib ya. Tertib, damai. Dan selama perjalanan dari Pancoran ke sini. Dan itu juga dari PDI Perjuangan juga bergabung. Terus kita bergabung juga sama masyarakat ya, masyarakat. Jadi kita sekarang bawa nama ini, bukan nama Forkot lagi. Kita bawa nama Masyarakat Indonesia Bersatu. Indonesia Bersatu. Disingkat apa? Masyarakat Indonesia Bersatu aja. Kan ada akrab, ya kan? Aksi Rakyat Bersatu. Ini belum ada idiomnya, belum ada. Baru kita spontan di sini aja. Memang tujuan terakhir di MPR. Kita mau duduk MPR lagi dengan permintaan Wiranto mempertanggungjawabkan kejadian yang ya penindasan terhadap mahasiswa. Ya, pokoknya pemerintah lah ya, pemerintah ya. Kejadian dalam hal ini Presiden Habibie juga. Dan kalau mereka tidak mau mempertanggungjawabkan itu, kita minta mereka turun. Terus gimana dengan deklarasi Ciganjur ya? Deklarasi Ciganjur apakah perlu untuk segera datang ke MPR juga? Ya, harapan menurut Anda seperti itu gitu loh. Ya, kita sini power kita itu kebersamaan. Ya. Gitu. Jadi di sini hasil mahasiswa bergabung dengan masyarakat dan sebisa mungkin delegasi Ciganjur itu membawa masanya untuk bergabung di sini. Oke. Terus Mas Aldo dari mana? ISDN. Oh, ISDN ya? ISDN. Anda kenapa? Ini kan APRI ini kan banyak ya. Kenapa kok tiba-tiba Anda ketika itu emang berhadapan dengan Marinir atau emang teman-teman dengan Marinir emang sejak awal emang sudah tidak dari awal sebelum Soeharto lengser Prambon itu kita sudah dekat sama Marinir. Bisa diceritakan kenapa mereka kok relatif tidak begitu dalam tanda petik ya, tidak begitu dilawan sama mahasiswa sama massa gimana? Itu kejadian pertama kali yang kita rasakan itu seide sama kita yang milik rakyat ya. Itu waktu kita menduduki gedung MPR. Kita menduduki gedung MPR itu sampai hari terakhir Kostrat minta kita untuk mengosongkan gedung MPR. Tapi dengan ancaman ya kalau tidak bisa dikosongkan dengan secara baik-baik mungkin saya akan secara kekerasan gitu. Tapi berita di koran-koran itu dengan cara damai ya. Padahal kita itu banyak mahasiswa yang cedera. Itu kita diserang seperti anjing gitu, dipukul seperti itu. Terus di situ Marinir langsung membantu mengamankan, menarik orang-orang Kostrat ini. Jadi mungkin dari mulai dekat sama Marinir. Jadi mungkin Anda bisa lebih deskripsikan mungkin apakah cara pendekatannya Marinir sejak awal itu emang dia lebih friendly, lebih bersahabat atau gimana? Anda mungkin bisa ceritakan. Lebih bersahabat. Jadi dari awal tindakan keras dari Marinir tidak pernah kita rasakan. Kelihatan dari mata Mas gitu. Enggak memusuhi masyarakat. Terus dari apalah? Dari senjata Anda bisa nangkap nggak ada sesuatu yang tersirat bahwa dia memang tidak mencoba untuk memusuhi? Letak senjatanya di mana coba? Oh iya, di punggung. Nah, Anda mulai kelihatan tidak menghadapi masyarakat mahasiswa. Enggak dengan siap-siaga seperti itu. Kita tanpa senjata kok. Kita membawa aspirasi rakyat. Kita bersama rakyat. Bukan kita musuh rakyat, kita bagian rakyat. Kita minta juga semua APRI ini milik rakyat. Tapi ya, nyatanya cuma Marinir yang sadar itu. Ya itu terbukti dengan Anda bisa deskripsikan lagi ulang. Ya, terbukti dengan kejadian ya di MPR yang Kostrat waktu itu mengepung kita dengan kekerasan, tarik mundur pasukan. Nah itu Marinir langsung ambil alih, membackup itu dan menarik mundur lagi ya, di si Kostrat ini gitu. Terus kaitannya dengan apa? Dengan tadi apa? Senjata itu Anda senjata bisa? Itu tadi. Dari awal ya begitu kita demonstrasi Marinir ikut menjaga di MPR itu dengan senjata di belakang. Sekarang jam berapa ya Mas Aldo? 15 jam 2. 3, 4. Pemirsa saat ini bersama dengan rekan-rekan dari mahasiswa yang mencoba untuk menuju ke gedung MPR, dan sejak menurut penuturan Aldo, salah satu mahasiswa dari ISDN, mereka berjalan sejak jam 11
setelah sebelumnya bertemu di Pancoran dan mereka berhasil bernegosiasi dengan marinir dan diizinkan asal memelihara ketertiban. Dan hingga jam berapa Mas Aldo sekarang? 4. Dan hingga jam setengah 4 ini memang tidak ada keributan, tidak ada ketertiban. Jadi artinya di sini memang masih damai dan tujuan akhirnya adalah ke gedung MPR. Saya Tony dan saya Tony Bekti Nugroho dan Tony Cahyono melaporkan dari Jalan Gatot Subroto. Ikut Long March dari Pancoran? Kalau saya dari semalam di Lewat gitu? apa? Lewat? Ya dia lewat. Di Lewat dalam sambil mobil nembak? itu. Enggak yang jam 8? Kan yang mulai seru kan yang setengah 9 gitu. Yang pas kejadian itu yang sore-sore sekitar jam apa? Agak di sini. Nah, sampai di sini. Nah, duduk aja duduk. Sekitar jam sore-sore jam 7-an lah. Jam 6 antara jam 7. Oke. Oke, Mas Hendy, Anda bisa ceritakan proses antara tadi malam, bagaimana setelah terjadi suasana agak kaos, kemudian akhirnya mendapat solidaritas dari mahasiswa maupun massa sehingga akhirnya berdiri ke MPR. Ya apa blokade aparat kan kita sebagai mahasiswa kan udah bernegosiasi dengan aparat, pihak aparat. Tapi nyatanya tidak ditolerir gitu. Ya jadi dengan otomatis massa tuh mengambil sikap yang itu. Terus gini, sampai akhirnya tadi proses jalannya dari Anda dari Universitas Atmajaya ya, menuju ke jalan ke MPR dari jam berapa? Mulai ada semacam solidaritas rame-rame gitu menuju ke gedung MPR? Ya sekitar jam 11 sampai jam 12 ke gedung DPR. Kalau saya emang di Atmajaya lagi nunggu kawan-kawan aja, lagi ngobrol-ngobrol gitu. Terus sekarang semuanya menuju ke sini? Iya, sebagian ke sini, sebagian ada yang di sana. Oh, tapi konsentrasi biasanya mulai ke gedung Dewan ya? Iya, kayaknya Gedung Dewan. mulai begitu. Mereka mencoba untuk bermaksud untuk mendudukin? Mau membubarkan sidang istimewa ini. Yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat. Ya. Jadi mereka menduduki gedung MPR karena tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Iya. Terus kemudian Anda bisa ceritakan nggak selama perjalanan Anda dari Atmajaya itu terjadi terjadi apa? Terjadi mungkin insiden atau Enggak, pas yang semalam aja itu kejadian di kampus Atmajaya itu. Jadi selama jalan ke sini nggak ada insiden lagi? Nggak ada lagi, udah Berlangsung dengan aman, tertib ya? aman. Oke. Kira-kira menurut Anda, lihat tanda-tandanya, kira-kira mahasiswa boleh nggak masuk ke dalam? Kayaknya sih tidak diperbolehkan gitu, tanda-tandanya. Tidak diperbolehkan? Ya, mungkin pihak aparat ngeri kayak kejadian yang kemarin gitu, yang mengenai ruang sidang diacak-acak atau gimana, ruang dokumen diacak-acak. Tapi kan teman-teman bermaksud untuk masuk ke dalam kan? Nah, kita nanya
rencananya pasti masuk. ya kan? Dimanapun harus masuk. Dimanapun harus masuk, Mas. Oke. Menurut Anda taksiran Anda dibandingkan dengan ketika Mei dengan yang sekarang banyakkan mana masa? Kayaknya banyakan sekarang deh. Banyakan sekarang ya? Dari kemarin gitu. Masa kemarin. Oke. Oke, terima kasih Mas Hendy. Oke, deh, Mas. Jam berapa sekarang kira-kira? Jam 1-an lah. Hah? Jam 4.20 ya? Oke, makasih Mas Hendy. Oke, Mas. Sama-sama. Pemirsa, demikianlah pembicaraan saya dengan salah satu mahasiswa Universitas Ahmad Jaya yang bernama Hendy. Dia menceritakan bagaimana tekad dari rekan-rekan mahasiswa untuk menduduki gedung DPR MPR guna meminta pertanggungjawaban pemerintah sehubungan dengan kasus penembakan beberapa mahasiswa di Ahmad Jaya semalam. Hingga pukul 4.20 ini belum terjadi insiden apa-apa dan masa menurut penuturan salah seorang mahasiswa di STN yang bernama Alda, mereka berjalan sejak dari Pancoran dan dikawal dengan marinir dan negosiasinya dan tidak ada insiden apapun. Mereka berjalan dengan aman, tertib dan sekarang semuanya berkumpul di depan pintu gedung Dewan MPR DPR. Bekti Nugroho dan Tony Cahyono melaporkan dari kawasan gedung DPR MPR. Masuk nggak? Nang, jam berapa, Nang? Ayo, Kun. Nang, jam berapa, Nang? Jam 5. Pemirsa, tunggu saya. Pemirsa, sekitar pukul 4:30 baru saja terjadi kasus yang agak cukup memanikan suasana, di mana massa mulai berlarian, kelihatannya mulai ada yang mulai melakukan aksi lempar-lemparan terjadi dari arah jembatan Selipi. Belum sampai saat ini belum jelas siapa penyebabnya dan bagaimana tindakan aparat keamanan. Suasana masih agak terjadi, kita nggak tahu Pak, ada apa. Suasana masih ya dari sana sini terlihat berlarian. Para massa baik yang menggunakan sepeda motor maupun yang pejalan kaki mereka berlarian menjauhi jembatan layang di depan gedung DPR MPR. Pemirsa, semoga dari kasus ini kita akan selalu belajar dan belajar bahwa reformasi akan lebih indah apabila tidak terjadi lagi pertumpahan darah ataupun kehilangan nyawa seseorang. Bekti Nugroho dan Tony Cahyono melaporkan dari kawasan DPR MPR. Pemirsa sekitar pukul 5 kurang berapa? 5:04. Pemirsa sekitar pukul 5. Pemirsa sekitar pukul 5. Pemirsa sekitar pukul 5 kurang 4 berdatangan lagi sejumlah mahasiswa yang menggunakan dari beberapa kendaraan. Mereka antara lain menuliskan gerakan mahasiswa Pancasila untuk reformasi disingkat Gempur. Mereka juga menuju ke gedung DPR MPR. Kemudian saya menyanyikan lagu Gempur Bunga untuk menghormati mereka yang meninggal akibat insiden tembakan tadi malam. Mereka ada sekitar 1, 2, 3. Itu wartawan. Dari mana Mas? Mereka dari Universitas Pancasila, saudara-saudara. Pemirsa, mereka masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya lebih dari 7 bis. Mereka bergabung dengan rekan-rekan yang sudah mendahului tiba di gedung Dewan. Pemirsa, semuanya kita berharap agar pengumpulan massa kali ini di depan gedung Dewan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Habibie tidak terjadi lagi insiden. Alangkah baiknya kalau sebuah agenda reformasi berjalan tanpa lagi ada pertumpahan darah maupun kehilangan nyawa ataupun keluarga yang kehilangan nyawa. Bekti Nugroho dan Tony Cahyono melaporkan dari kawasan gedung Dewan MPR.